Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pinar semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channel Kukuman, di channel yang bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman Pinar yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di beranda kita hari ini tanggal 28 Agustus sudah ada perubahan informasi baru ya teman-teman. Dimana keterangan di sini two new apps on Soulhost, kemudian Open Cloud and MCP apps release. Nah, untuk informasi lebih detailnya kalian bisa langsung cek aja di bagian Learn More ya, dan kalian bisa cek juga di Pi Desktop. Dan informasi Pi Network Deck mendapatkan perubahan besar dengan antarmuka baru yang mendorong mainnet. Pi Network Deck menerima pembaruan antarmuka utama. Bursa terdesentralisasi Pi Network kembali menarik perhatian setelah adanya laporan mengenai desain ulang antarmuka DEX dan pembuat pasar otomatis atau AMM miliknya. Pembaruan ini disoroti oleh anggota komunitas Pi Network, Amar Nanaware DX, yang menggambarkan perubahan tersebut sebagai penyegaran signifikan menjelang apa yang diharapkan komunitas sebagai peluncuran mainnet yang lebih luas. Menurut unggahan tersebut, antarmuka baru ini lebih sederhana, lebih bersih, dan lebih mudah dinavigasi. Tujuan yang dilaporkan adalah untuk membuat keuangan terdesentralisasi atau DeFi lebih mudah diakses oleh pengguna yang mungkin tidak memiliki pengalaman luas di bidang mata uang kripto. Beberapa perubahan disoroti, termasuk navigasi yang disederhanakan, antarmuka yang didesain ulang untuk perdagangan dan kumpulan likuiditas, pelacakan harga langsung untuk kumpulan likuiditas slice, dan penggunaan pasangan perdagangan yang didenominasikan dalam Pi yang lebih luas. Namun, klaim bahwa pembaruan tersebut adalah sentuhan akhir sebelum DEX diluncurkan di mainnet tetap merupakan interpretasi dari unggahan komunitas dan tidak boleh dianggap sebagai konfirmasi resmi tanggal peluncuran. Kemudian, navigasi yang lebih sederhana menargetkan audiens yang lebih luas. Salah satu perubahan paling terlihat yang dilaporkan diperkenalkan pada PDEX adalah navigasi yang disederhanakan. Bursa terdesentralisasi dapat menjadi sulit bagi pendatang baru karena seringkali mengandung terminologi teknis, banyak tahapan transaksi, dan informasi rinci tentang likuiditas dan perdagangan. Bagi Pi Network, hal ini bisa sangat relevan karena proyek ini telah menarik pengguna di luar komunitas mata uang kripto tradisional. Jika jaringan tersebut ingin mengembangkan ekosistem Web3 yang lebih luas, aplikasi harus mudah dipahami dan diakses oleh pengguna dengan berbagai tingkat pengalaman teknis. Alih-alih hanya berfokus pada trader berpengalaman dan pengguna DeFi, desain yang diperbarui berpotensi membuat fungsi-fungsi dasar lebih mudah dipahami oleh pendatang baru. Dampak praktisnya pada akhirnya akan bergantung pada bagaimana pengguna berinteraksi dengan platform setelah fungsionalitas yang relevan tersedia secara luas. Kemudian antarmuka DEX dan AMM mendapatkan tampilan baru. Perubahan desain yang dilaporkan juga mempengaruhi antarmuka yang digunakan untuk kumpulan likuiditas dan perdagangan. Automated Market Maker atau AMM adalah mekanisme perdagangan terdesentralisasi yang biasanya memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan aset melalui kumpulan likuiditas daripada buku pesanan tradisional. Karena sistem-sistem ini dapat melibatkan konsep-konsep yang kompleks, desain antarmuka memainkan peran penting dalam pengalaman pengguna. Bagi para pengembang dan proyek ekosistem, DEX yang lebih mudah diakses juga berpotensi menyediakan lingkungan yang lebih sederhana untuk berinteraksi dengan infrastruktur likuiditas terdesentralisasi. Meskipun demikian, perancangan ulang itu sendiri tidak menetapkan bagaimana platform akan beroperasi dalam skala penuh atau kapan semua fungsi DEX akan tersedia di mainnet. Kemudian, Slash Liquidity Pool menambahkan pelacakan harga langsung. Fitur lain yang disorot dalam pembaruan ini adalah kumpulan likuiditas Slash. Antarmuka yang dilaporkan sekarang mencakup grafik pelacakan harga langsung untuk pool tersebut. Kemudian, grafik harga merupakan alat penting bagi para pedagang dan penyedia likuiditas karena memberikan informasi tentang bagaimana harga suatu aset berubah dari waktu ke waktu. Kemudian, menambahkan fitur tersebut langsung ke antarmuka DEX
dapat mempermudah pengguna untuk memantau pergerakan pasar tanpa bergantung pada platform terpisah. Oleh karena itu, slash full merupakan salah satu fitur yang terlihat dari penyegaran antarmuka. Sementara signifikansinya yang lebih luas akan bergantung pada bagaimana ekosistem PDEX berkembang. Kemudian, Pi menjadi aset dasar utama. Poin penting lain yang disoroti oleh unggahan komunitas tersebut adalah penggunaan pasangan mata uang yang dinyatakan dengan Pi. Menurut Ed Amar Nanawari, Pi diposisikan sebagai aset dasar utama di seluruh bursa. Penggunaan Pi sebagai aset dasar dapat menjadi hal yang signifikan bagi pengembangan ekonomi jaringan Pi. Di pasar mata uang kripto, aset dasar menyediakan acuan umum yang digunakan untuk memperdagangkan aset lainnya. Jika Pi digunakan secara luas sebagai aset dasar untuk token ekosistem, hal itu dapat memperkuat peran mata uang kripto tersebut dalam ekonomi terdesentralisasi jaringan. Sebagai contoh, proyek yang meluncurkan token di Pi Network berpotensi memiliki pasangan perdagangan yang didenominasikan dalam Pi, tergantung pada struktur akhir DEX tersebut.